Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 5 Latsar BPPK Ciloto akan membahas tentang sosok-sosok yang inspiratif yang merupakan bagian dari tugas bimbingan dari Dr. Aisyah. Jadi kami ada bertiga di sini, ada saya, Dr. Givan, ada Dr. Vira dan Dr. Putra. Kami akan mengambil 3 sosok inspiratif yang menurut kami itu baik untuk pengembangan ke depannya sebagai ASN yang maju. Oke, yang pertama dari Dr. Putra akan membahas tentang sosok yang sangat inspiratif ya, Muhammad Hatta. Oke, dipersilahkan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Muhammad Hatta. Sosok Muhammad Hatta ini tidak bisa lepas dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator, Bapak Muhammad Hatta juga sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, bahkan sebagai Bapak Birokrasi. Seperti kita ketahui, pada tahun 1926, beliau sempat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Beliau mampu mengubah suatu perhimpunan tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Di sini terlihat kepemimpinan beliau untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian tidak diragukan lagi, pada tanggal 17 Agustus, beliau berkumpul dalam Panitia 9 bersama Bapak Soekarno meresmikan proklamasi kemerdekaan. Dengan waktu, pola pikir beliau, serta tenaga beliau mampu untuk membuat suatu naskah proklamasi yang ditandai dengan dan dibaca oleh Bapak Insinyur Soekarno. Setelah itu beliau menjadi wakil presiden. Di sisi lain, sifat nasionalisme beliau berupa pekerja keras, dapat menyelesaikan konflik-konflik sesuai dengan kemampuan beliau. Setelah itu kita ketahui juga Bapak Muhammad Hatta ini sebagai tokoh Bapak Koperasi. Koperasi ini didirikan oleh Pak Muhammad Hatta pada tanggal 12 Juli dengan berasaskan kekeluargaan. Beliau mengetahui bahwa gagasan mengenai koperasi tersebut dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun Indonesia guna untuk perekonomian Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Putra, sangat inspiratif ya Bapak Muhammad Hatta, tokoh proklamator kita. Banyak nilai yang bisa kita ambil dari beliau selama melakukan perjuangan Indonesia. Mungkin yang kedua kita bisa bahas sosok ini keibuan yang sangat terkenal di Indonesia, terutama apalagi sudah masuk film ya, sudah sempat jadi inspiratif tokoh film. Oke, Dokter Vira bisa di-share ceritanya? Ya. Oke, makasih Dokter Givan. Jadi sekarang saya mau ceritain tentang Ibu Ainun Habibie ya, yang nama aslinya sebenarnya Ainun Besari. Dia ini selain emang istrinya Pak Habibie dan juga sebagai ibu negara, perannya waktu itu pernah yaitu seorang dokter juga, terus sebagai ibu juga merupakan sosok yang inspiratif buat bisa ditiru lah gitu cara dia mendidik anak-anaknya. Mungkin aku cerita tentang cerita-cerita kecil pendek aja tentang Bu Ainun ini. Jadi pertama dia kan seorang dokter. Dokter itu dia dari FAUI, terus setelah selesai pendidikannya dia bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dia fokus ke bagian anak. Lalu setelah setahun bekerja di RSCM dan katanya kan menikah ya dengan Pak Habibie. Lalu waktu itu Pak Habibie juga harus menyelesaikan studinya di Belanda, jadi akhirnya ikut pindah ke sana. Nah dia berhenti bekerja. Lalu sebagai ibu di sana, Ibu Ainun ini sempat nggak bekerja untuk mengurus anak-anaknya karena sempat ada anaknya yang sakit, jadi totalitas ngurus anaknya. Terus secara mendidik anak itu sangat menerapkan nilai-nilai
yang baik untuk anak-anaknya, contoh mengajarkan nilai demokratis. Jadi dia memberikan kesempatan anak-anaknya untuk memberikan aspirasi. Kalau ada pendapat atau apa, ibunya sangat terbuka. Ada pertanyaan pun tentang apapun diusahakan selalu dijawab oleh Bu Ainun dengan baik. Kalau nggak bisa, nanti diminta tolong ke Pak Habibie untuk jawab pertanyaan anak-anaknya. Lalu selama hidup di Jerman bersama Pak Habibie ini, bukan yang mudah gitu hidup di sana itu, karena kan Pak Habibie mengandalkan uang beasiswa. Nah, di sana tuh jadi benar-benar mengatur keuangannya sangat-sangat, cermat lah gitu. Jadi dia harus, kayak menjahit baju sendiri, padahal Bu Ainun tuh nggak bisa ngejahit, tapi lama-lama karena harus ngejahit selimut, terus baju musim dingin, jadi lama-lama jadi bagus katanya, udah nggak jelek lagi jahitannya. Terus, setelah anak-anaknya udah besar, barulah dia, bekerja di sana sampai, akhirnya punya pendapatan yang bisa, sama dengan Pak Habibie dan akhirnya bisa membantu perekonomian keluarganya gitu. Nah, terus kalau dari jadi ibu negara, itu tuh dedikasinya banyak, terutama mendirikan yayasan-yayasan amal, terus ada yayasan tentang penyantun, tunanetra. Itu pernah memberikan, usulan gitu, mengusahakan bahwa kalau untuk donor mata tuh dipermudah aja, jangan jangan harus kesannya dibikin persyaratan, jadi dipersulit gitu. Nah, itu jadi tolong dibikin fatwa kalau ini tuh ya harusnya lebih dianjurkan gitu, jadinya bukan jangan dipersulit. Lalu untuk tugasnya sebagai ibu negara yang lain itu benar-benar mendampingi Pak Habibie itu dari segi memperhatikan kesehatannya, terus dari makanannya gitu, harus memberikan makanan yang bergizi kalau sama Pak Habibie. Sampai Pak Habibie tuh kayak, ya kalau di depan Bu Ainun makannya bagus, tapi kalau di luar ya dia lupa aja gitu, kayak cheating kalau lagi nggak ada Bu Ainun gitu. Terus, mengingatkan juga sampai kayak sekretaris gitu deh, kayak ngingetin tugas-tugasnya, terus ngingetin, kalau misalnya ada lagi pembicara nih di luar gitu ya, terus atau jadi ada yang cerita dia, Pak Habibie itu jadi pembicara buat sholat tarawih, tapi jadi kelamaan. Nah, itu akhirnya Bu Ainun yang ngingetin gitu kayak, dikasih kode buat mau sholat gitu loh. Karena ya kan meskipun kontennya bagus, tapi kan ngeganggu, kegiatan orang gitu maksudnya. Jadi dari situ, pertimbangan etikanya bagus lah gitu Bu Ainun dalam memperhatikan, yang kecil gitu loh, detail. Lalu apalagi ya kalau cerita Bu Ainun, mungkin ini ya akhir hidupnya juga, Bu Ainun ini sampai kan meninggalnya karena sakit ovarium udah stadium 3 sampai 4. Dia sakitnya dan dirawatnya di Jerman. Nah, di Jerman ini tapi dia masih pengen pulang, nggak mau meninggal di negara lain, pengen pulang, terus di akhir hidupnya juga, masih mikirin tugas dia untuk, ada rapat untuk tentang, yayasan matanya itu. Jadi maksa pulang tuh 2 itu, nggak mau meninggal di Jerman sama pengen ketemu, untuk rapat gitu. Padahal udah, di akhir end stage gitu kan untuk kerja. Dan akhirnya pulang ke Jakarta, tapi memang bukan untuk rapat, rapatnya nggak pernah bisa dihadiri oleh Bu Ainun karena udah keburu. Itu sih mungkin cerita, dari penggalan cerita dari Bu Ainun. Dok. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari mantan ibu negara kita, Bu Ainun, bagaimana pengorbanannya beliau dan sifat kedermawanan beliau yang mau mengurusi yayasan-yayasan amal dan terutama di bidang kesehatan. Ya, yang terakhir sosok yang akan kita bahas adalah yang saya ambil adalah sosok di dunia pendidikan, karena pendidikan adalah jendela dunia. Jadi menurut saya itu cukup penting untuk kita bahas, bisa kita ambil sifat panutan yang bisa kita pelajari dari sosok beliau. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, terlahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dari pasangan Pangeran Haryo Suryaningrat dan R.A. Sandia. Bukti penghargaan dan pengorbanan dari jasa beliau di dunia pendidikan oleh negara, tanggal lahir beliau dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
Sebagai tokoh nasional yang dihormati disegani oleh kawan maupun lawan, Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dan berani. Wawasan beliau sangat luas, tidak berhenti untuk berjuang hingga akhir hayatnya. Perjuangan beliau dilandasi dengan rasa yang ikhlas yang mendalam, disertai rasa pengabdian dan pengorbanan yang tinggi dalam mengantarkan bangsa ke alam merdeka. Akuntabilitas beliau sudah tidak dipertanyakan lagi. Nilai kepemimpinan beliau ditunjukkan oleh contoh perilaku yang memimpin perjuangan dengan tulisan dan memiliki gagasan di dunia pendidikan. Beliau sangat pada masa perjuangan beliau sangat sering mendapat ancaman sampai beasiswa beliau diputus oleh Belanda akibat kritikan-kritikan keras beliau terhadap kebijakan-kebijakan Belanda. Itu menunjukkan beliau tetap mempunyai integritas dan konsisten dalam memperjuangkan hak setiap masyarakat demi pendidikan yang layak. Tanggung jawab moral beliau juga ditunjukkan dengan beliau membuat suatu instansi pendidikan yang dinamakan Taman Siswa yang dengan tujuan agar setiap masyarakat mendapat pendidikan yang setara dengan bangsa lain. Beliau adalah seorang bangsawan, tetapi beliau mengganti nama beliau dengan nama Ki Hajar Dewantara, yang artinya adalah lebih merakyat dan lebih dekat dengan rakyat, yaitu setara. Walaupun beliau adalah keturunan bangsawan, sifat keadilan beliau terlihat dari beliau selalu protes dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu tentang kesempatan dalam pengayoman pendidikan dibanding kaum Belanda, maksudnya masyarakat Belanda dan masyarakat bangsawan lainnya. Dan nasionalisme beliau ya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Beliau sampai di penjara, diasingkan ke Pulau Bangka karena tulisan-tulisan beliau yang sangat terkenal, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia adalah "Jika Aku Seorang Belanda", dan itu sangat mengusik pemerintah Belanda. Karena itu, jangan lupa semboyan pendidikan yang kita sampai sekarang kita gunakan adalah dalam bahasa Jawa, yaitu Ing Arso Song Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Itu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut saya itu sangat berarti dan bisa kita contoh untuk kita bekerja sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara. Oke, mungkin dari teman-teman kita bertiga nih kan kita udah bahas nih, kita bahas 3 sosok pahlawan pra kemerdekaan, yaitu Ki Hajar Dewantara, zaman kemerdekaan Bung Muhammad Hatta, dan pasca kemerdekaan itu Ibu Ainun Habibie. Gimana nih kira-kira dari ketiga sosok yang kita angkat ini banyak yang bisa kita nilai ya, yang kita pelajari ya, tentang bagaimana sosok tersebut bisa memperbaiki kinerja kita sebagai ASN, yang dimana selama ini dinilai sebagai seorang yang malas, seorang yang hanya ikut-ikutan saja, menjadi seorang sosok yang kreatif, inovatif, seperti quote yang sering dibahas sekarang ya, yang muda yang berkarya, seperti itu. Dari teman-teman ada tambahan lagi? Iya sih, kalau misalnya lihat yang dari cerita-cerita yang Bu Ainun aja ya, itu tuh banyak banget yang bisa kita terapin sebagai ASN gitu, kayak dari dia sebagai ibu bertanggung jawab, sebagai istri bertanggung jawab, sebagai profesi juga dia bertanggung jawab gitu. Itu tuh apa ya? Harusnya kita juga bisa gitu, kayak nggak cuman bisa membagi tanggung jawab di tempat kerja, apalagi kalau Bu Ainun tuh lebih hebat lagi karena dia ibu negara gitu ya, punya tanggung jawab yang lebih lagi gitu. Harusnya kita bisa lebih ya kita juga jangan mau kalah lah gitu sama Bu Ainun gitu, soal akuntabilitas dari cerita-cerita Ya, itu sebagai benar-benar. ASN kita harus punya sifat tanggung jawab ya, yang bisa kita ambil dari situ. Oke, sip lah. Dari Muhammad Hatta, sifat yang pengen ditonjolkan apa lagi nih? Saya lebih salut kepada untuk dia berinovasi membuat koperasi ya. Itu menurut saya itu sangat penting sekali. Seorang ASN itu harus bisa berinovasi. Contoh Muhammad Hatta, dia bisa sebagai bapak koperasi dengan berasaskan kekeluargaan. Tujuan dari dia berinovasi itu hanya untuk memakmurkan rakyat. Jadi dia tidak memikirkan diri sendiri untuk kepentingan umum, mengorbankan diri sendiri bahkan. Dan semuanya itu tertuang dalam sistem yang sangat baik dan tidak bisa disalahgunakan sebagai yang sekarang dibilangnya untuk korupsi, kolusi itu
tidak lagi menjadi momok dalam pencontohan sosok ASN sekarang. Jadi kita harus menjadi lebih baik lagi, berinovasi dan efisien dan efektif. Demikian dari aku, itu aja. Setuju sih, benar ya. Jadi banyak banget nilai pelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga pahlawan tersebut. Oke deh, karena udah banyak yang kita bahas, mungkin semoga dari pembahasan ini banyak yang bisa kita dapat dan kita implementasikan sebagai aparatur sipil negara ke depannya. Jadi menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah berkarya. Mudah berkarya. Betul.